Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita haturkan atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul di rumah Allah sebagai orang-orang yang beriman dan dipersaudarakan sebagai orang-orang yang berislam, sehingga bisa mengguyung gawean bareng-bareng. Dan ini edisi spesial, edisi kajian di luar. Biasanya ibu-ibu itu yang di luar, saya di podo. Karena edisi spesial, saya bawakan materi spesial buat panjenengan dengan judul Husnul Khotimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, dan itu dituliskan oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi, nggak pakai Al-Bantani, An-Nawawi saja. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, beliau adalah penerus madhab Syafi'iyah yang kemudian memegang madhab Syafi'iyah, menulis banyak kitab termasuk Riyadhus Shalihin. Dalam Riyadhus Shalihin beliau memasukkan bab yang pertama, yaitu tentang niat. Begitu pula dalam kitab Arba'in An-Nawawi juga sama tentang niat. Di situ tertulis innamal a'malu binniyat. Bahwasanya setiap kita itu kalau beramal akan tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan pada setiap orang akan dilihat, dipersani niatnya, ngamale kita arepe ngopo gitu. Maka Allah menegaskan tentang ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diminta kalau beramal selalu ikhlas, tidak boleh kemudian dicampuri dengan kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan lagi dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin kepanggih pinanggih ketemu kali Gusti Allah, maka sumangga beramal yang sholih atau nuwun jazakallahu khair, tapi amalnya jangan diiringi dengan kesyirikan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kemudian ketika kita sudah paham kalau amal itu harus ikhlas, tidak boleh dicampuri dengan kesyirikan, ternyata Nabi juga mengingatkan wa innamal a'malu bi khawatimih. Dan amal iku nggih tergantung tutupane, kerine, endinge pripun. Cara film niku terakhire pripun, ngoten. Iki terakhire piye to? Rampung-rampung napa tersanjung begini niku Pak? 7 napa 9 napa pinten niku. Nah, niku rampung-rampung gitu. Nah, maka setiap kita akan dilihat akhirnya. Nah, hadis yang panjang itu punya teks lengkap. An Sahl bin Sa'id As-Sa'idi, dari Sahl bin Sa'id Al-Sa'idi, dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi. Qala, dia berkata, nadhara Nabi SAW ila rajulin yuqatilul musyrikin. Jadi ketika jihad itu Nabi mengawasi ada seorang laki-laki yang dalam perang itu ra wedi, pokoke gas. Sapa wae gasak nggih gaspol. Pokoke ra wedi. Musuhe gede cilik ora gagas. Pokoke wani gitu. Wa kana min aqdamil muslimina ghana'an anhum, dan dia merupakan orang yang membunuh orang-orang musyrik dalam jumlah yang banyak, dan dia gagah perkasa. Jos dhewe pokoknya. Nabi melihat wong iki. Faqala, kemudian cara kita di calon penghuni surga kan ngoten to. Tapi kata Nabi apa? Man ahabba ayyandura ila rajulin min ahlina falyandur ila hada. Sapa wonge sing pengin delok calon penghuni neraka kae lho sawangan wong kae. Kalau dhuwur nggih ngene ngene nak ketok. Kawan tak kleru. Kawan kae lho wong kae
lho sing perang ngarep dhewe kae, sing babati wong kafir akeh dhewe kan wong kae gitu kan. Tobi niku nek umpami ten mriki terus sing dijuting kula ngono terus pripun. Ngarep dhewe gitu. Ketok piye ngono dijuting malah kae lho penghuni neraka kae. Sawangan kae. Dan saya kalau baca hadis gini ya Allah, khawatir gitu. Kita itu termasuk yang orang-orang seperti itu. Makanya panjenengan jadikan banget malam ini sebagai pelajaran bahwasanya pentingnya untuk kemudian noto hati. Nah, ini katanya belum rampung ya. Kemudian fatabi'ahu rajulun. Kemudian seorang sahabat penasaran, langsung ngintili. Falam yazal ala zalika hatta curiha. Terus diikuti sampai piyai niku wau si jagoan niku wau terluka parah. Fasta'jalal maut. Kemudian dia ingin segera mati, terus rasanggup. Namanya jagoan, ngadepi kabeh diterjang, terus pokoknya piye carane maju, maka semua lukanya di depan, nggak ada yang di belakang, dan dia kesakitan luar biasa. Faqala bidubabati sayfihi, lalu serta merta dia mengambil ujung pedangnya, fawada'ahu baina satiyaihi, kemudian dia letakkan di dadanya, fatahamala alaihi, lalu dia jatuhkan dari pedangnya diwaliknya dari ceblok ya, pluk. Kemudian hatta kharaja min baini katifaihi, sampai menembus kedua lengannya, tembusnya 12 menit. Faqala Nabi SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, innal abda, ada loh seorang hamba, layak malu fiha yaron nas amala ahlil jannah, yang dia itu beramal sama manusia itu didelok wis kaya-kaya penghuni surga, kaya-kaya wong sing bakal dicemplungi surga. Wa innahu lamin ahlin nar, padahal dia penghuni neraka. Ketoke piye gitu, ketoke wali, ketoke solih gitu, tapi nggih ngoten niku. Ternyata malah ahli neraka. Wa ya'malu fima yaron nas amala ahli nar. Ternyata dia kemudian ada juga orang yang beramal, dilihat orang itu ketoke wong iki bakal nyemplung neraka, dosane akeh gitu kan. Takone sak pirang-pirang gitu kan. Tapi wa huwa min ahlil jannah, tapi dia ternyata mau tobat, memperbaiki diri, dikasih tahu apa-apa manut, nurut, enggak ngeyelan, dan Allah berkenan memasukkan ke dalam surga. Akhirnya Nabi menutup hadis ini atau perkataan ini dengan mengatakan wa innamal a'malu bi khawatimiha, dan amal niku tergantung terakhirnya. Jadi ada dua nggih, dengan ingat-ingat wa innamal a'malu binniyah sama innamal a'malu bi khawatimiha. Dalam beramal kita diminta untuk meluruskan niat, mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Jangan sampai dicampuri keinginan dipuji temennya, dicampuri keinginan pengen ini pengen itu. Nang masjid rajin kok benek pilihan dipilih, atau yang semisalnya. Pokoknya ngoten niku ampun gitu kan. Sing cah nom nggih ampun ning masjid rajin mergo nyedaki calon mertua ampun gitu kan. Maka semua kita luruskan lillahi ta'ala, agar kemudian Allah berkenan mengakhirkan hidup kita dengan akhir yang baik. Dan para ulama menjelaskan kenapa kok ada orang yang beramal baik tapi terakhirnya kok su'ul khotimah. Ini penjelasan para ulama, yaitu karena tadi dia tidak menjaga niatnya, dia tidak konsisten dalam berniat. Padahal Allah sudah menegaskan faman kana yarju liqa rabbih, siapa yang ingin ketemu Allah. Berarti kan ini syaratnya masuk surga dulu. Setelah masuk surga dapat ridho, baru kemudian diajak kumpul sama sesama penghuni surga untuk kepanggil kalian Gusti Allah. Maka kata Allah, fal ya'mal amalan solihah, mang beramal yang solih-solih, yang sesuai sunnah, yang dituntunkan Nabi SAW, yang kemudian sesuai dengan syariat Islam, yang kemudian ada dalam ajaran Islam. Tapi kemudian yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada, dan jangan berbuat kesyirikan dalam amal itu sedikit pun.
Artinya orang yang beramal sudah benar sekalipun, kalau kemudian niatnya nggak benar niku nggih boten kangge pramila salat amal itu diterima. Yang pertama muwafaqatis sunnah, sesuai dengan ajaran Nabi. Kemudian yang kedua ikhlas lillahi ta'ala, atau bisa dibalik ikhlas dulu baru kemudian muwafaqatis sunnah. Kalau untuk orang non muslim, ya misal dia muwafaqatis sunnah dan kemudian lillahi ta'ala ikhlas tidak njaluk pamrih, maka dia syaratnya tambah satu, yaitu harus beriman. Ngoten nggih. Tapi nek syaratnya wong Islam nggih namung kalih niku. Sehingga Allah mengingatkan, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, jangan gumunan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang terlihat beramal sholih. Beliau SAW bersabda, la alaikum alla tu'jabu bi ahadin hatta tanduru bima yuhtamu lahu. Janganlah kalian gumunan sama orang yang beramal sholih sampai kalian lihat akhir hidupnya. Jadi ampun gumun kalih sinten kemawon, Ustaz Kyai Gus dalam sak piturute, sampai jenengan mersani ngertosi endingnya pripun. Karena ending itu yang menentukan bagaimana baik tidaknya seseorang, dan di situ terlihat husnul khotimahnya. Makanya ketika Nabi mengatakan dalam bab husnul khotimah kan macam-macam. Salah satunya adalah orang yang mati di malam Jumat atau hari Jumat. Niku nggih boten saged di setting. Aku pengen mati dina Jumat, kok nek pas Jumat aku patenono, ya niku malah namane menyengaja membunuh, ya boten husnul khotimah. Pramila niku boten saged direncanakan. Niku kersane Gusti Allah. Gusti Allah ingkang milih. Pramila dalam hal husnul khotimah yang harus dipahami manusia adalah bagaimana kemudian beramal kanthi ikhlas lillahi ta'ala lajeng muwafaqatis sunnah. Dan Nabi SAW mengingatkan lagi, fa innal amila ya'malu zamanan min umrihi wa burhatan min dahrihi bi amali sholihin law mata alaihi dakhalal jannah. Karena mungkin ada orang yang beramal pada suatu saat, yaitu amal yang sholih, yang kalau kita lihat ini orang ketok enek mati bakal mlebu surga. Tapi apa kata Nabi? Summa yatahawwalu faya'lamu amalan sayyi'an, kok ya delalah. Kemudian terakhirnya malah dirubah oleh Allah, hatinya dibolak-balikkan untuk kemudian malah beramal yang jelek. Dino-dino ning masjid, matine malah di tempat ngapunten prostitusi gitu kan. Ada orang-orang kayak gitu. Guru kaji, hafidh-hafidhah, di masjid malah berzina gitu. Enten gitu. Maka pentingnya noto ati, noto jiwa, jangan sampai kemudian menjadikan dunia sebagai orientasi dalam beramal. Kemudian Nabi juga mengingatkan lagi sebaliknya, wa innal abda la ya'lamul burhata min dahrihi. Ada juga seorang yang beramal pada satu waktu dengan satu amalan, bi amalin sayyi'in, amalnya jelek. Kita lihat iki wong kok yo ora salat, kok yo mendem dan sak piturute. Lau mata alaihi dakhalan nar, sampai kita bergumam dalam hati menek matinya melung neraka lho, gitu kan. Summa yatahawwala fa ya'malu amalan sholih. Kemudian kok ternyata dia kemudian dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya di akhir waktunya untuk beramal dengan amalan yang sholih. Wa idza aradallahu bi 'abdin khairan, nah ini yang menarik. Kalau Allah ingin seseorang itu jadi baik, istakmalahu qabla mautih, Allah akan mempergunakannya sebelum matinya. Jadi piyai niku nek dikersake Gusti Allah husnul khotimah, terakhirnya menutup hidupnya dengan baik, Allah niku akan memanfaatkan orang itu. Faqalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yastakmiluhu? Bagaimana seseorang itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, kata Nabi SAW, yuwaffiquhu li amalin sholihin summa yakbiduhu alaihi. Yaitu bahwasanya Allah memberikannya taufik di akhir hidupnya untuk berbuat yang baik-baik,
dan kemudian Allah cabut nyawanya dalam keadaan seperti itu. Kayak tadi saya hari nopo niku saya punya murid itu, mungkin saya udah cerita kali yang penjoro, alumni penjoro rongjuk itu. Jadi dia napi gitu. Tapi kemudian ya sudah keluar ngaji, Pak. Ngaji gitu nggak itu ngajen paling ngajen. Kayak ini kalau pace kalau nggak bahan pacean. Oh makanya ya nakal. Terus suatu ketika ya dia tanya, hukumnya pakai kalung ini apa tak? Pakai kalung ya ini. Kalau betul bahas kalung, belum bahas akidah, belum bahas beriman, belum bahas jadi anak soleh. Lah takok ya gue jawab dong. Wong lanang kuwi kalungan wae ra etuk. Apa meneh sing dienggo emas gitu kan. Jadi laki-laki itu pakai kalung gak boleh karena kalung itu perhiasannya atau identik dengan perempuan. Napa melih emas. Nek nganggo klontong sapi mboten entuk mboten tambah ra etuk kok niku nggone sapi kok dengan nggih gitu. Wong padha kaya wong wedok ra etuk kok meneh padha kaya sapi kan wonten to. Pokoke ra etuk. Niki lare niki napa? Ya sak nakal-nakale masih punya hati yang tulus. Jadi nek dikandani manut. Jadi pengajian berikutnya pun dicopot, Pak. Terus pendak dinone tanya lagi, "Tat, aku umur semene wis nikah. Pengen nikah." Golekno ya, nggih, yo. Jadi goleke niku tak wedok-wedok mlipir. Regane napa mantan itu. Sekali nek sing gelem maca biodata ngerokok. Makane jenengan sing ngerokok garwane njak ora njaluk pegat ya alhamdulillah. Sakniki cah nom-nom sing ngaji wegah lho karo wong lanang ngerokok. Boten purun itu. Wes, terus kula kemanggih pake. Dhek karo pake dibukake kios dodolan ndok. Kok dibukake kemanggih pake. Pake niku wah luar biasa. Anake dereng dugi wis dibukake, ditunggoni, mengke anake ten WC ditunggoni, dikancani piye carane anake niki ampun mlencong mleh. Sampai akhirnya kepanggih kula, jelalah nggih, kampungnya sami dadi kula ngisi pengawasan ten masjid niku esuk enten pake. Kok nyeluk, masuk nyeluk Ustaz. Mas, pokoknya aku titip anakku. Nggih, siap. Bismillah, mangke. Oh, karo jolali golekno bojo. Nggih, insyaallah. Bojo meneh gitu kan. Nah, kemudian pada pengajian berikutnya ngobrol lagi gitu. Nah, awalnya kajian tema apa gitu terus sampai ke ngomongin orang tua gitu. Terus saya kasih contoh, saya pasti tak dadekake contoh bocah niku. Iki lho aku nek kok dadi Mas Dani, namine Dani. Aku iki isin. Lah ngopo Mas? Anu tat. Yo isin karo bapakmu lho. Lah piye to? Bapakmu wong ya Allah, sabare ra ukur karo sampean. Ngancani dodolan gitu kan. Terus nunggoni, terus sampai ngeling ning aku kon ngene kon ngono, nyeratene sampean. Iku nek aku delok bapak sampean ya aku kok kayane kok isin nek dadi wong nakal. Ya mungkin habis itu dia mikir gitu kan. Makanya dia sering kalau nggak hadir itu tak tanya temennya kemana ini, ngantar bapaknya. Itu yang saya senang. Wah nggak bocah itu belum ngerateni wong tuane gitu. Apalagi orang tua yang sepuh ngantar pake, ngancani pake. Nggak pake seneng muter-muter numpak pit motor ngubeng sawah. Sing ngeterke anake niku anak yang luar biasa. Ya nek kula bahasake Pak niku ya termasuk mbok nggih, engko terus sing mburi Pak terus. Pantesan aku ora tau diboncengke. Amun nggih, sami mawon niki. Malah mbok niku ping 3 kata Nabi itu kan, umuka, kemudian summa abuka, ibumu lalu bapakmu gitu. Nah, kemudian sampai pada satu malam, pengawasannya itu Selasa malam. Selasa malam bar Isya tentang pengawasan ning niku jam 8 nih, jadi jam 8 dugi jam 09, kadang jam 10 gitu. Delalah niku ndak boten jadwal kula, jadwal Ustaz sanes. Niku diskusilah itu anak itu sama Ustaze. Ya biasa cah nom ora tau nemu kanca ngobrol yang baik, biasanya ngobrolane cah nom ora cetha ngoten niku to. Nah niki ngobrolane kok baik nyenengke. Maka beliau banyak bertanya gitu, tentang agama, tentang hidupnya, tentang kebaikan-kebaikan yang ada pada yang bisa dia kerjakan dan seterusnya. Nah sampai jam 11 malam biasanya sing meling ken istiqomah niku lak ustaz to. Jadi sing meling istiqomah murid ngomong tentang ustaz pokoknya istiqomah ya temani kami jadi anak-anak yang baik. Cukup. Akhirnya pulang Pak.
Pulang singkat cerita ya tidur gitu kan, terus subuhan buka toko, singkat cerita duhur, sholat duhur, ban itu muntah-muntah bablas mati. Cepet banget gitu. Cepet banget. Dan saya pun kalau mendengar kabar ya orang-orang yang saya tahu atau saya kenal atau jamaah di satu masjid yang saya ngisi kajian gitu kan, ada yang meninggal di hari Jumat, ada yang meninggal geblak pas sholat tarawih gitu-gitu, maka ya saya tuh ngiri gitu. Ngiri gini loh, kita orang ngerti engko tutupane pripun akhir hidup kita. Maka materi yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah untuk coba gitu loh, lihat lagi pada diri-diri kita. Kita luruskan lagi amal-amal kita perbaiki lagi apa yang kita pernah perbuat dan yang akan kita perbuat. Apalagi kita ngapunten nggih sudah berusia plus ya. Sudah sepuh gitu kan. Jangan sampai itu kita termasuk yang dikabarkan tadi dino-dino amale kaya-kaya penghuni surga, tapi karni boten ikhlas wau akhirnya malah terakhirnya tutupannya kok boten pas kalih yang baik, malah akhirnya menjadi penghuni neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menegaskan bahwasanya dalam hidup ini jangan salah pilih, ya, yaitu memilih keimanan yang benar. Allah mengatakan, dan ini diulang-ulang sama setiap khotib Jumat. Artinya kalau panjenengan mireng niki berarti jenengan mangimut-imut omongan kula bahwasanya kita harus di atas pilihan yang benar, yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, manutlah, dereklah semua perintah Allah dan jauhi semua larangannya haqqa tuqatih, kanthi sak tenan-tenane. Usora enek kusak-kusik, usora enek pertimbangan apapun kejaba manut kalih Gusti Allah. Nek wong Jawa ngarani madhep-mantep marang Gusti, ngoten to. Lalu apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan selalu mintalah kepada Allah untuk kemudian kita mati tidak lain dan tidak bukan ya di atas keyakinan ini, yaitu menjadi orang yang Islam. Apapun yang terjadi pun, mbok jenengan dedet lan dedet, mbok jenengan gerah napa sehat, mbok jenengan sepuh napa enem, mbok jenengan ganteng napa elek, jenengan duwe gawean napa boten, duwe sawah napa boten, duwe tinggal wis pokoke niki piye carane urip niku bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala, beramal untuk Allah Subhanahu lillahi taala, dan kemudian selalu minta untuk kemudian diakhirkan hidup kita, maksud saya matinya itu loh, di atas keimanan. Makanya kita sehari 17 kali niku dipaksa dalam tanda kutip oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Beliau mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah kita baca sehari 17 kali. Di dalamnya ada kata-kata atau ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Gak cuma sampai di situ. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah mangtunjuki kula jalan ingkang lurus, jalan ingkang sampun dilampahi kalih piyai-piyai ingkang panjenengan paringi nikmat, sinten nabi dan para sahabatnya, yang disusul dengan para tabi'in, yang diikuti dengan para tabi'ut-tabi'in, yang kemudian diwarisi oleh para ulama. Itu yang kita ikuti, yang kita minta. Jangan sampai kita seperti jalannya orang-orang yang panjenengan murkai, sinten orang-orang Yahudi. Dan jangan sampai kita seperti jalannya orang-orang sesat, yaitu sinten orang-orang Nasara. Maka apapun yang mirip dengan Yahudi dan Nasara, Nabi tidak mau melu-melu. Sampai bab urusan puasa Asyura, ketika Nabi puasa di tanggal 10 Muharram, ada sahabat yang mengatakan orang Yahudi yang merayakan tanggal niki, poso di tanggal niki, kata Nabi, nek tahun ngarep aku urip tak tambahi lengku poso ke tanggal 9. Itu yang disebut puasa Tasu'a. Qadarullah beliau wafat di di tahun depan sudah tidak bisa untuk menjalankan puasa niku. Tapi sunnah puasa Tasu'a dan Asyura niku tesih wonten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain kita menghayati itu, kita juga diminta untuk berdoa dengan doa-doa yang lain yang panjenengan mampu, yang panjenengan bisa untuk dihafal, seperti ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, mangwalik ati kula niku ten agama niki mawon, mang tetapkan agama kula niku ten mriki mawon, boten ten mrika, boten nglirik mrika. Wa ya musarrifal qulub, wahai Rabb yang kemudian juga membolak-balikkan hati,
sorif qalbi ila taati, maka baliklah hatiku itu hanya selalu untuk taat kepada panjenengan, hanya ikhlas untuk mencari ridho panjenengan, tidak yang lain. Kemudian ada juga ayat yang berbunyi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Ya Allah, jangan kemudian kau belokkan lagi hati kami setelah engkau sudah beri petunjuk. Pokoknya kita selalu minta supaya diteguhkan di atas kebenaran. Dan orang-orang yang kemudian hatinya sudah teguh di atas keimanan, nyaman, niku dicirikan nek ngamal seneng. Makanya nek wong kok dikon salat angel, kosak-kosik, ya itu khawatirnya artinya ini masih punya punya karat, punya penyakit yang nanti bisa numpuk, akhirnya kemudian angel diilangi yang naudzubillah bisa menyebabkan su'ul khotimah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya surga itu diberikan kepada orang-orang yang beramal. Dalam firman-Nya Quran surat Az-Zukhruf ayat 72, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga kuwi dikekke kowe kabeh mergo kowe kabeh ngamal zaman ten donya. Ini menunjukkan bahwasanya untuk masuk surga butuh amal. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 43, wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Mereka dipanggil dan dikasih tahu kae lho surga sing dikekke nggo kowe pinangka kowe biyen ngamal. Loh, kok ada hadis yang mengatakan kalau kita enggak masuk surga karena amal tapi masuk surga karena rahmat Allah? Maka itu kalau kita pakai hitung-hitungan bakul. Gampangnya ngeten yang selalu saya contohkan, 24 jam kita sholat sehari 5 waktu, sekali sholat kira-kira 5 menit, 5 ping 5 niku selangkung, anggap mawon setengah jam. Berarti enten 23 setengah jam yang kita tidak sholat. Umpomo Gusti Allah itu menggunakan rumus bakul, rumus dagang, maka tentu kita semua nggak akan untung. Karena ibadah kita nggak lebih lama daripada tidak ibadahnya. Kita puasa setahun cuman sekali dalam 1 bulan. Yang 11 bulan kita boten. Kita kurban cuman sekali dalam 1 tahun. Nggak tiap bulan loh kita kurban. Kita haji cuman sekali seumur hidup. Hakikatnya amal kita sakjane cuman sithik. Oleh karena itu maka rahmat Allah ini tetap akan diberikan kepada orang yang ngamal walaupun sithik. Sehingga dalam bab istiqomah bukan soal oke-okean amal, tapi sithik ning konsisten niku amal ingkang diremeni kalih Gusti Allah. Pramila Bilal bin Rabah pernah ditanya, kok aku krungu swara sendalmu ning surga? Amalmu apa jane? Kata Bilal, amal yang saya harapkan bisa mengantarkan saya ke surga yaitu ketika saya batal wudu lalu saya wudu bar niku kula salat 2 rakaat. Ibunda kaum muslimin Ummu Habibah, dadi jenengan mungkin ngertose garwane Nabi Aisyah radhiyallahu anha, lajeng napa Khadijah radhiyallahu anha, dan iki enten melih Ummu Habibah. Beliau dikasih tahu oleh Nabi SAW, nek kowe jaga 12 rakaat salat rawatib engko dibangunke kalih Gusti Allah karo Gusti Allah istana ning surga. Kata beliau, maka sejak aku dengar itu aku jaga terus sehari semalam itu 12 rakaat salat rawatib sampai aku meninggal, sampai beliau selesai hidupnya itu dijaga terus. Ini menunjukkan bahwasanya ya amal itu jangan pilih mawon yang enggak memberatkan. Enggak usah kemudian pokoknya bendino kudu hatam Quran, mboten usah. Misal sehalaman, oh kok ya cek kabotan, misal sak ruko kok ya cek kabotan 10 ayat ning angger niku konsisten bendino. Bendino niku nggih dipilih mawon mboten terus waktu mboten bar maghrib, oh bar maghrib pengaosan ya wis bar isya gitu. Atau bar subuh atau bar duhur monggo. Atau jenengan yang mungkin longgar pas siang ya, istiqomah misal napa salat duha gitu kan, atau sholat suruh anak subuh mboten mulai pokoknya aku kan mulai jam 7 ngenteni suruh sik, monggo pilih mawon yang ringan, termasuk urusan infak mboten usah oke-okean okol-okolan itu. Ngger sejuta ben pulang kan ya konsisten kan ya lumayan kan. Mboten sak mampune nggih 2000 ora apa-apa ning konsisten angger Senin napa angger sebab subuh.
Tapi nek jenengan wong sugih mosok ya 2000 to. Nomor lagi ngeduk gendeng, munggah gendeng ngeten iki mosok ya 2000 gitu. Ngoten iki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengingatkan tentang kematian yang mendadak. Niku Nabi pun ngeleki. Nabi mengatakan apa? An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, rafa'ahu ila Nabi SAW, hadisnya bersambung sampai kepada Nabi SAW. Qala, beliau berkata, min iqtarobatis sa'ah, min aqtirobis sa'ah, di antara tanda dekatnya hari kiamat, ayyural hilal kibalan, maka kamu akan melihat hilal yang terlihat nyata. Jadi hilal itu sakjane kan raketok, dadak diingeti tenanan ngoten lho, enten sing ngeker. Nanti suatu ketika itu hilal terus ketok kabeh wong bisa melihat gitu. Kemudian Nabi SAW kemudian mengatakan lagi, wa an tuttakhadha al-masajida torukon, dan kamu jadikan masjid itu dijadikan jalan-jalan. Meneng di piknik ngendi masjid kae ya ngoten niku to. Sakniki pun ngenten mboten ngoten niku. Pohon. Yang ketiga, wa ayyud haro mautal fujaah. Terus kamu akan melihat tetanggamu, temanmu, saudaramu sing wingi dijak ngobrol ngerti-ngerti mati mendadak. Lah, bab mati mendadak niki ya, Nabi SAW mengatakan tentang mati mendadak niki, yaitu bahwasanya dalam sebuah hadis Nabi SAW berkata, mautul faj'ati akhdatu asafain, bahwasanya mati yang mendadak itu adalah siksaan yang membawa penyesalan. Nah, secara kalimat seolah-olah wong nek mati mendadak niku suul khotimah. Mergone dibahasakan itu adalah siksaan yang membawa penyesalan. Tapi ada hadis lain yang bisa kita jadikan tumpuan atau acuan yang menyatakan tidak demikian. Yaitu apa? Nabi SAW bersabda, yaqulu mautul fujaati tahfifu alal mu'min. Yang namanya mati mendadak niku adalah keringanan dari Allah untuk orang beriman. Lah kenapa? Karena orang yang berhadapan dengan sakaratul maut, innalil mauti la syakarat. Orang sing mau mati nyawane meh medal niku angel lara gitu. Pramila Nabi mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah, talkinan mautmu. Maut di sini bukan orang yang wis mati, tapi orang yang mau mati dengan la ilaha illallah. Termasuk iqra'u yasin limautikum, kebacalah yasin itu untuk orang yang mau meninggal, bukan orang yang sudah meninggal. Ini maut di situ belum meninggal, mau meninggal. Nah, agar apa? Agar nyawanya mudah untuk keluar. Kok ada biaya mukmin, iman, solih, atau mungkin yura ketok solih ning terakhir kok mati karo sujud gitu kan. Nah, ini berarti kan tahfifu alal mukmin. Ini adalah kemudahan, keringanan dari Allah, dispensasi, kompensasi atau apapun namanya, agar kemudian nyawanya itu keluar dengan gampang. Termasuk boten nyusahke ingkang tesih gesang, orang repotke keluargane. Kemudian wa akhdatu asafin alal kafir. Nah, ternyata mati yang mendadak itu adalah penyesalan buat orang kafir. Jadi penyesalan yang dimaksud untuk orang kafir. Kenapa kok penyesalan? Karena orang kafir tidak bisa memperbaiki lagi amalnya. Tentu termasuk di sini orang-orang yang bermaksiat. Makanya ketika kemudian kita paham bahwasanya Nabi sudah memprediksi banyaknya kematian yang mendadak, maka kita harus mempersiapkannya. Dengan cara apa? Paling gampang yang pertama, kita toto lagi semua niat yang kita lakukan dalam amal ibadah kita, dalam perbuatan baik yang kita kerjakan. Jangan sampai kemudian dibumboni kalih riya. Pramila akan didatangkan orang yang berjihad, ditanya, kamu dulu apa yang kamu kerjakan di dunia? Kata dia, aku membela agamamu ya Allah. Kemudian kata Allah, kadzabta, kemudian dicemplungke ke neraka. Kamu berdusta, wong kamu jihad ben disebut pahlawan. Ada juga orang yang kemudian rajin sedekah, didatangkan, kamu dulu ning donya ngopo? Kula rajin sedekah, nyantuni rondo-rondo, orang mau sing nom tok termasuk sing tuwa-tuwa. Maka
Kata Allah kadzabta. Kowe nglakoni kuwi mung ben disebut dermawan. Terakhir disebut juga atau dipanggil juga orang yang berdakwah sana sini. Kowe mbiyen ning donya apa? Kula ceramah sedina nganti ping 35 misalnya ngoten. Kadzabta, kamu dusta, kamu ben disebut ustaz, ben disebut wong alim. Maka ini semua harus kita koreksi ya. Kita sebagai apapun, terlibat di kerjaan apapun, di amal apapun, pastikan lillahi ta'ala. Jangan sampai kemudian tujuannya adalah manusia. Al-Imam Al-Bukhari pernah berpesan, beliau rahimahullah pernah berpesan, ightanim fil faragh fadlar ruku'. Kalau kiranya kamu itu sedang sholat, sedang ruku', maka ruku' sing temenan, sholat sing temenan. Bimakna sholat sing ikhlas, sholat sing khusyuk. Jangan melirik siapapun, jangan berharap apapun dari manusia manapun. Yang kita harapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa asa ayyakuna mautuka baghtah. Dan bisa jadi matimu mendadak pas lagi ibadah. Iki lho. Jadi dengan nek salat iku salat sing temenan. Muga-muga pas lagi salat niku malaikat mampir bulu kan dutut nyawane jenengan. Oh niku nyenengke nek ngoten niku. Saestu. Nyenengke karena itu akhir yang baik yang diharapkan semua orang yang beriman. Kula pokoknya nek anggere krungu enten wong ngoten niku kula ya Allah gitu. Kapan kula ngoten niku ngoten niku. Sebaliknya ketika kita kemudian mendapati orang-orang yang bunuh diri, orang-orang yang plindes truk nganti wonten niku ya kita bertawud benar-benar jangan sampai kita berakhir seperti itu. Dan kemudian beliau rahimahullah Imam Al-Bukhari mengatakan kam sahihin ra'aita min ghairi sukmin. Berapa banyak orang sehat, orang seger waras yang kamu lihat dia enggak punya sakit. Tapi apa? Dhahabat nafsuhu sahihatu qatlahu. Tiba-tiba kamu dapati dia mati pergi secara mendadak. Dan beliau rahimahullah termasuk salah satu ulama yang mati mendadak. Pernah tadi? Oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang mau saya sampaikan diakhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang meneguhkan imannya dengan mengatakan Rabbu niku Allah, summastaqamu, kemudian berjanji untuk istiqomah, maka pada saat malaikat maut itu akan datang niku kemudian didatangi malaikat yang lain dan berkata tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat-malaikat niku datang. Dadi malaikat-malaikat itu sak durunge malaikat mau teko niku malaikat sing akeh niku teko sik duduk ngoten kerubung. Mungkin malaikat mau itu bagiane ten ujung sirah gitu. Dadi wong niku pun napa digletake ngoten lho, pun tilem ngoten. Malaikat mau sing paling dhuwur. Malaikat-malaikat yang banyak itu mengatakan, membisikkan ke jiwa seorang mukmin, alla takhafu wala tahzanu, ora usah wedi, ora usah sedih, wa absiru bil jannah, senengo, bungao, gembirao, kowe wis dijanjeni surga, alladzi kuntum tu'adun, sing dijanjeke marang kowe pinanggone kowe iman istiqomah, tentu di atas tauhid, tidak berbuat kesyirikan, senajan amale sithik, senajan tentunya boten sapa-sapa, bahkan mungkin karo menungso dianggap wong sepele, boten napa-napa. Niki janjine Gusti Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terakhir kita harus kemudian memahami bahwasanya hidup itu hanya sekali, mati itu pasti, surga itu sudah ada, neraka sudah tersedia, maka pilihan kita mau ke surga atau ke neraka kembali kepada kita. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan hidupnya yang sebentar ini untuk perjalanan yang selama-lamanya. Ampun tertipu sama bisikan setan, napa meleh setan sing ketok moto, rambutnya ketok, kabeh ketok, wonge yo ketok gitu kan, ning wong ora teko gitu kan. Nah, maka jangan sampai kemudian jenengan ngetutke wong-wong ngoten niku minal jinnati wan nas. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.